Pemirsa, kita akan membahas mengenai peringatan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking, ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat siang Mas Hanta. Selamat siang Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Hanta. Mas Hanta, dalam peringatan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem hari ini, menurut Anda kiprah Partai Nasdem sejak awal berdiri hingga sampai saat ini seperti apa Mas Hanta secara keseluruhan? Ya, Egan, Partai Nasdem kita harus menyatakan dengan objektif, termasuk terbilang masih muda ya, 2 kali mengikuti pemilu, Pilpres maupun Pileg. Saya harus mengatakan memiliki posisi yang relatif sangat strategis di percaturan perpolitikan konstelasi politik Indonesia yang dinakodai oleh Ketua Umumnya Pak Surya Paloh. Tiga mungkin menjadi hal catatan penting saya. Secara politik nasional, nanti kita bisa bedah sedikit dari sisi elektoral pemilu legislatifnya. Pertama, posisi Nasdem hari ini dalam dinamika menuju 2024 memiliki posisi strategis berhasil. Pak Surya dan Partai Nasdem mengusung salah satu kandidat capres terkuat. Ada 3 ya, Prabowo, Anies, dan Ganjar. Dari 3 ini ada peran terbesarnya posisi strategis Partai Nasdem sebagai sumbu utama yang menjadi partai pengusung Anies Baswedan. Itu satu, sehingga memiliki posisi yang strategis. Bahkan posisi Anies hari ini bisa dikatakan selain mengusung isu atau narasi perubahan, memiliki posisi diametral dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi, dengan yang sedang berkuasa, katakan itu. Dan posisi itu tidak mudah, satu itu. Yang kedua, artinya konsekuensi atau dampak dari nomor 1 ini penyebabnya adalah kemampuan Partai Nasdem melakukan mengkonsolidasikan partai-partai koalisi. Artinya selain berhasil mengusung pasangan capres, mereka berhasil mengusung satu blok atau polar politik yang 3 partai ini. Ini juga sebuah capaian hari ini yang saya kira patut dipertimbangkan dan memiliki posisi strategis. Dan ketiga, ini juga kita tahu ada 3 kingmaker yang terkuat di Indonesia hari ini, dan 3 orang itu adalah salah satunya Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang lainnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan satu lagi Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. 2 orang adalah presiden atau pernah menjadi presiden, satunya yang bukan atau tidak pernah menjadi presiden menjadi kingmaker terkuat dalam konstelasi politik Indonesia hari ini. Nah, posisi strategis inilah menurut saya. Bahkan beberapa partai tua, beberapa partai yang lebih senior itu tidak sestrategis yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Jadi dari 3 hal ini saya kira dari sisi posisi strategis, dari posisi ini Partai Nasdem bisa dikatakan sukses atau berhasil mengambil posisi yang sangat strategis dan kancah politik perpolitikan Indonesia. Itu mungkin dari review saya per hari ini, Egan, posisi Partai Nasdem ya. Tema hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem pada hari ini, Mas Hanta, tegar di jalan restorasi menuju perubahan. Ada pesan yang mau disampaikan tidak kalau kita berbicara mengenai politik di tahun 2024 menurut Anda, Mas Hanta? Iya, tapi ada yang paling penting ya, saya tadi mengikuti di bagian akhir pidato Pak Surya Paloh, ada kalimat yang menurut saya pesan kebangsaan ya, untuk politik kebangsaan terkait dengan ketegangan politik, situasi politik nasional yang cukup relatif panas, kemudian tapi jangan lupa tetap kepala dingin. Ini saya kira menjadi pesan buat tidak hanya di internal Nasdem dan koalisi perubahan, tapi juga untuk semua yang terlibat dalam politik elektoral Pilpres dan Pileg 2024. Yang kedua, di tengah poin yang penting juga meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan semuanya. Ini saya kira juga penting, meskipun ada beberapa dengan khasnya Pak Surya Paloh mengatakan tentang, ya tadi sebenarnya pertanyaan ya dari beberapa isu tentang kenapa memilih Anies, apakah sudah siap soal kalau anaknya dicalonkan dan seterusnya. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan Egan tentang kemungkinan mengusung perubahan ini sebenarnya paling pas sekarang, cocok ketimbang Pilpres pertama, Pilpres kedua, di mana partai, terutama Pilpres yang kedua mereka yang diikuti oleh Partai Nasdem pada tahun 2019 yang lalu, itu kan mengusung keberlanjutan Pak Jokowi di periode kedua. Dengan narasi Partai Nasdem perubahan, itu kurang cocok. Nah, hari ini sebenarnya tepat sekali, ini momentumnya bagi Partai Nasdem. Satu sisi partai yang memang mengusung perubahan, tagline utama Partai Nasdem adalah perubahan. Di sisi yang lain, kita tahu juga
Partai Nasdem dan koalisinya memang namanya Perubahan, dan capresnya pasangan Anies Muhaimin juga mengusung isu perubahan. Saya kira ini sejalan ya, tinggal tentu tergantung pada respon publik, selera Ya. publik dan lain sebagainya. Itu yang saya kira menjadi menarik buat Partai Nasdem. Lalu yang kedua, Egan, saya ingin memberi catatan menjadi peluang sekaligus tantangan ya posisi strategis Partai Nasdem dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Di hari ini Partai Nasdem sebenarnya memiliki meskipun punya memiliki tantangan, tetapi memiliki potensi. Dia atau Partai Nasdem memiliki capres yang paling tidak, meskipun tidak memiliki KTA Nasdem, tapi terasosiasi kuat ke Nasdemnya utama, yaitu Anies Baswedan. Dibandingkan 2 kali pilpres sebelumnya yang diusung oleh Partai Nasdem adalah Pak Joko Widodo. Pak Jokowi kan kadernya PD Perjuangan, warnanya merah. Ya. Kalau Anies sekarang Nasdem. Nah, peluang ini mestinya bisa dikapitalisasi secara elektoral lebih maksimal lagi oleh Partai Nasdem. Jadi kotel efek atau efek ekor jas yang diburu oleh semua partai politik di situasi pilpres-pilek berjalan langsung itu betul-betul sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dengan maksimal. Inilah peluang emas yang tidak dimiliki Nasdem 2 pemilu sebelumnya, dan hari ini ada potensi itu cukup besar. Ditambah tentu 2 hal lainnya juga menjadi potensi yang bisa dilanjutkan, yaitu kekuatan caleg-calegnya seperti partai lain dan juga kekuatan mesin-mesin partainya. Jadi ada 3 faktor pengepul bagi partai, terutama dalam hal ini Partai Nasdem. 1, kekuatan mesin-mesin partai atau party ID, pemilih yang teridentifikasi kuat ke partai, pemilih-pemilih partai. Nah, ini bisa dikapitalisasi 1. Yang kedua adalah pemilih-pemilih yang menjadikan sumbu magnet para caleg. Jadi 1 ditarik oleh magnet partai, yang kedua ada magnet para caleg, dan ketiga adalah magnet dari capresnya. Nah, sekarang capres dapat dari sisi berkat elektoral atau efek ekor jas tadi. Nah, 3 hal ini sebenarnya menjadi faktor pengepul suara bagi Partai Nasdem ke depan yang lebih strategis. Karena itu potensi Nasdem mendapatkan perolehan melampaui pemilu yang lalu itu cukup besar menurut saya. Egan, per hari ini di data Poltreking Indonesia, elektabilitas Partai Nasdem itu kisaran 8,99%. Di urut 3 bersama PKB dan Golkar. PKB, Golkar, dan Partai Nasdem itu posisi di margin of error. Artinya memiliki potensi di 3 besar, itu 1. Yang kedua, dari sisi pemilu legislatif, potensi peluang tapi juga tantangan. Di dalam mitra koalisi kan ada PKB dan Nasdem. Jadi partai-partai koalisi ini, Egan, dia bersanding tapi juga bertanding di dalam mitra koalisi mengambil basis massa Anies. Nah, peluang bagi Partai Nasdem apa? PKS itu basisnya kan kanan, Muslim, pemilih Islam perkotaan seterusnya. Kemudian PKB juga pemilih Islam tradisionalis. Nah, satu-satunya pemilih nasionalis yang di tengah itu partai nasionalis membawa spektrum politik ideologi nasionalis, ada Partai Nasdem. Dan ini menjadi peluang emas juga bagi Partai Nasdem, saya kira secara legislatif. Jadi apapun hasilnya nanti di Pilpres, apapun poin saya, Pilpresnya tentu semua koalisi ingin menang. Tapi terlepas apapun hasil Pilpres koalisi perubahan, Anies menang atau kalah, itu menguntungkan Partai Nasdem. Apalagi menang, kalah pun itu menguntungkan secara elektoral bagi Partai Nasdem, karena Anies pasti memberikan dampak elektoral kepada Partai Nasdem. Begitu, Egan. Mas Hanta, seberapa jauh peningkatan suara untuk Partai Nasdem di tahun 2024 dengan mengusung Anies dan Muhaimin? Iya, ceruk yang bisa diambil seperti saya katakan tadi, Partai Nasdem selain bisa mempertahankan basis-basis rasionalisnya, basis yang sudah 2 kali mengikuti pemilu, jadi orang memilih tidak terpengaruh siapa capresnya, siapa calegnya, dia tetap pilih Nasdem. Mungkin memang suka Nasdem, meskipun jumlahnya rendah semua partai. Party ID kan hanya 20% paling tinggi. Itu pun menjelang pemilihan legislatif. Kalau masih jauh, bahkan hanya belasan, Egan. Nah, karena itu peluang yang lain bisa dimanfaatkan oleh Partai Nasdem. Yang kedua, dari para caleg juga bisa dioptimalkan. Kalau misalnya Nasdem menggunakan kesuksesannya, keberhasilannya di beberapa pemilu, 2 kali pemilu sebelumnya, mencari para figur-figur caleg yang berkualitas, yang populer, yang memiliki kekuatan elektabilitas, itu diteruskan. Nah, ditambah lagi sekarang bisa mengambil optimal
dari sisi capres itu semakin mengokohkan posisi elektoral Partai Nasdem. Tetapi strategi harus sejalan dengan Partai Nasdem, tergantung. Kalau Anies ternyata dalam narasi politiknya terlalu bermain di spektrum kanan, misalnya isu-isu Islamis, religius misalnya, maka itu menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Atau ternyata mengambil basis-basis yang berbasisan beririsan dengan PKB, maka PKB. Tapi kalau Anies misalnya lebih banyak narasinya pada spektrum politik di tengah, maka itu potensi yang terbesar yang akan diambil adalah Partai Nasdem. Jadi kalau elektabilitas Anies saja kisarannya katakanlah hari ini misalnya 25%, ada potensi sampai 30% saja misalnya dulu dalam konteks hari ini, maka itu potensi yang sangat besar. Jadi dari angka itu bisa diambil, saya kira Partai Nasdem punya potensi memperoleh perolehan suara 2 digit di atas 10%, tidak terlalu sulit karena potensi tadi dari elektabilitas pun kami melihat sudah di data Poltreking Indonesia sudah hampir 10%. Dan tapi di saat yang sama ini simbiosis politik mutualisme ya, tidak hanya Partai Nasdem yang mendapatkan berkah elektoral dari Anies Baswedan, tapi Anies juga diuntungkan oleh Partai Nasdem. Bayangkan kalau Anies tidak didukung oleh Nasdem, hanya partai-partai berbasis masa Islam, sulit kan untuk bertarung dalam spektrum politik pemilih. Nah, dengan ada Partai Nasdem itulah menggeser Anies menjadi ke tengah, dan itu menguntungkan Anies. Dan kita lihat Partai Nasdem sudah lebih dari 60% pemilih Nasdem sudah memilih Anies kalau kita cross tabulasi dari survei Poltreking yang terbaru, meskipun perlu dimaksimalkan. Jadi saya kira hubungan Nasdem dan Anies ini hubungan politik simbiosis politik mutualisme. Secara pemilu legislatif, posisi Anies ini bisa menjadi pengepul suaranya Partai Nasdem dalam konteks bekerjanya secara efektif, efek ekor jas atau kotel efek yang diburu oleh semua partai. Tapi di saat yang sama, Partai Nasdem juga akan menjadi mesin politik potensial bagi Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres, sekaligus juga menjaga spektrum keseimbangan equilibrium itu dalam konteks ini kan ada PKS, ada PKB. Nah, dilengkapi oleh Partai Nasdem itu bisa menjadikan posisi Anies relatif sebagai capres nasionalis gitu. Dan wakilnya kan semua punya basis-basis kelompok religius misalnya. Nah, ini saya kira menjadi kekuatan sekaligus sebuah relasi yang saling menguntungkan di antara Nasdem dan Anies Baswedan, tergantung kedua pihak ini bisa mengoptimalkan, memanfaatkan dengan maksimal dari potensi-potensi elektoral tersebut. Ya, Mas Hanta, apakah ini artinya bahwa Anies Baswedan memang calon presiden yang paling tepat untuk Partai Nasdem? Apakah kalau katakan Partai Nasdem mendukung Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo, apakah memang dampak elektoralnya tidak akan sebesar ketika Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan? Itulah kecerdasan sekaligus kecerdikan dari Partai Nasdem memilih capres. Kalau misalnya mendukung Ganjar Pranowo, kita tahu Pak Ganjar itu kan sudah terasosiasi kuat PD Perjuangan. Itu mirip dengan mendukung Pak Jokowi dulu. Jadi sulit berkah ekor jas atau efek ekor jas yang paling besar didapatkan dari Ganjar, dari Mas Ganjar, itu adalah PD Perjuangan. Tidak bisa dipungkiri, sulit partai-partai koalisi lainnya. Begitu juga Pak Prabowo, itu yang paling banyak mendapatkan insentif secara elektoral dari kotel efek adalah Partai Gerindra. Dan kita lihat tren Partai Gerindra juga memang meningkat. Nah, begitu juga dengan partai-partai yang lain di dalam koalisi Gerindra, di koalisinya Pak Prabowo, itu sulit untuk melampaui Gerindra atau mendapatkan berkah elektoral, sehingga mereka harus bekerja keras. Nah, beda dengan memilih Nasdem, memilih Pak Anies Baswedan, Nasdem ada ketepatan dalam memilih karena satu, Anies tidak terasosiasi kuat sebagai salah satu kader partai sebelum dicalonkan, dan Anies memang non partai. Nah, ketika kemudian Partai Nasdem yang pertama mendukung Anies Baswedan, meskipun Anies tidak masuk Nasdem, apalagi kalau masuk itu akan bekerja lebih efektif lagi seandainya masuk ke Nasdem. Kalaupun tidak masuk dari segi pileg memang tidak masuk, segi pilpres idealnya memang tidak masuk ke Nasdem, tapi dari sisi pemilu legislatif lebih bagus masuk. Nah, tapi kan harus menang kedua-duanya, harus didamaikan. Nah, dengan memilih Pak Anies, ini juga kejelian dari Partai Nasdem
mengambil Anies sehingga hari ini dalam persepsi publik memang Partai Nasdem Pak Anies memang sudah terasosiasi kuat sebagai bagian dari Nasdem. Nah, ditambah kalau Pak Muhaimin kan ke PKB, PKS juga bisa mengambil dari Anies dalam konteks isu-isu yang spektrum kanan yang saya katakan. Jadi dari konteks ini saya kira ada pilihan yang tepat dengan mengambil Anies Baswedan. Dalam istilah saya tadi saja, Egan, kalah pun Anies, kalah pun pengandaiannya dalam Pilpres itu sudah menguntungkan Partai Nasdem di pemilu legislatif. Karena kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, di putaran pertama Partai Nasdem mendapatkan berkah elektoral tadi, kotel efek tadi. Kalau kalah dan ada kemampuan atau posisi tawar Nasdem menjadi naik, dia akan menentukan di putaran kedua untuk beralih mendukung salah satu, misalnya Ganjar atau Prabowo. Itu kalah saja ya, nanti saya analisa kalau menang. Dikalah saja itu memberikan dampak yang tepat kuat. Satu, dari sisi pemilu legislatif menjadi pengepul suara semakin meningkat. Dari sisi Pilpres akan meninggikan posisi tawar. Nasdem akan menjadi penentu, akan didatangi oleh kedua capres blok koalisi yang menang. Kalau tidak gagal di putaran pertama. Tapi kalau misalnya menang di putaran pertama, masuk di putaran kedua melawan salah satu Prabowo kah, Ganjar kah, itu lebih lagi posisi Nasdem ya tentu secara politik, secara pemilu legislatif sudah mendapatkan maksimal dampaknya. Nanti dalam peta percaturan koalisi di putaran kedua juga semakin mengokohkan posisi elektoral Partai Nasdem dan Pak Surya juga sebagai kingmaker hari ini. Dan saya harus mengatakan, dan saya kira kita sulit untuk membantahnya, di belakang kingmaker yang terkuat di belakang Ganjar yang penentunya adalah Ibu Mega, kemudian di Prabowo ada Pak Jokowi karena wakilnya putra Pak Jokowi, dan di Pak Anies Baswedan adalah Surya Paloh. Artinya apa? Ada Pak, tanpa menghormati rasa hormat kita kepada Pak SBY juga presiden, tapi tidak lebih kuat dari 3 kingmaker ini. Dan ini dinamika politik hari ini mengantarkan Surya Paloh, tidak hanya Anies, tapi Pak Surya itu menjadi kingmaker terkuat dan paling berpengaruh di jagat politik Indonesia. Yaitu satu, Pak Joko Widodo, beliau memang wajar presiden yang sedang berkuasa. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarno Putri, pernah menjadi presiden, tapi wajar juga ketua umum partai pemenang dan partai terbesar di pemilu sebelumnya. Nah, yang menarik adalah Pak Surya Paloh. Bukan partai nomor 2 setelah PDI Perjuangan dan bukan mantan presiden, tapi menjadi kingmaker yang relatif kuat dan relatif imbang dengan kingmaker yang lainnya. Itu, Egan. Mas Hanta, kalau kita bicara nanti kemungkinan dalam Pilpres itu pasti 2 putaran ya. Kalah ataupun menang, pihak mana sebetulnya yang lebih menguntungkan digandeng oleh Partai Nasdem secara elektoral? Tergantung siapa yang kalah. Ini asumsinya kalau menang ya. Nah, kalau menang maka bagi lawannya mungkin, lebih tepatnya mungkin pihak mana yang menjadi lawan dan menjadi kawan bagi Anies Baswedan. Jadi ada irisan bagi Pak Anies dan Partai Nasdem, terutama Pak Anies. Pak Anies relatif lebih mudah mengalahkan Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto. Mengapa? Begini analisanya, dari basis pemilihnya, Anies dan Prabowo ini lebih banyak beririsan, terutama di basis Jawa Barat, sebagian besar Sumatera, DKI, Banten. Itu kan wilayah di mana Pak Prabowo kuat di 2019 yang lalu, Egan. Nah, kalau ini misalnya bisa dikapitalisasi atau Anies berhadapan dengan Ganjar, maka pemilih Prabowo itu lebih banyak berpotensi berpindah ke Anies ketimbang ke Ganjar. Ke Ganjar, karena ada irisan tadi, karena secara diametral ceruk pemilihnya juga berseberangan dengan Ganjar. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Anies berhadapan dengan Pak Prabowo, maka ini lawan tanding yang berat bagi Anies. Kenapa? Karena Anies belum tentu bisa mendapatkan basis Prabowo karena tadi beririsan, sehingga harus melompat mengambil basisnya Ganjar. Dan basis Ganjar ada 2. Memang kalau sekilas kita akan melihat, wah ini potensial. Karena ternyata Ganjar yang PDI Perjuangan sedang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Tapi ini belum tentu pemilih elit dengan masyarakat di bawah, dengan pemilih di bawah kan belum tentu linier. Nah,
kemungkinan kalau dilihat dari data analisis cross tabulasi dari data survei, itu pemilih Ganjar lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan. Diuntungkan karena itulah, maka kalau misalnya Anies masuk putaran kedua bersama Prabowo, maka pemilih Ganjar per hari ini ya potensialnya lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies. Tapi kalau Anies berhadapan dengan Ganjar, pemilih Prabowo lebih banyak bergeser ke Anies ketimbang ke Ganjar, meskipun tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, itu yang menjelaskan. Sama halnya ketika misalnya Pak Anies nggak lolos, pemilih Pak Anies lebih banyak bermigrasi ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Karena apa? Karena tadi itu antara profil pemilih Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif lebih beririsan, lebih dekat ketimbang Ganjar. Seperti saya katakan tadi, di Jawa Barat sekarang ini misalnya peta politik per hari ini kan di Jawa Barat yang kompetitif Pak Prabowo dan Pak Anies. Sebagian pemilih kritis Pak Prabowo karena mengambil Mas Gibran sebagai cawapres bergeser ke Anies Baswedan. Karena itulah ada peningkatan di elektabilitas Pak Anies di Jawa Barat per hari ini. Tapi di saat yang sama Pak Prabowo naik di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena itu basis Pak Jokowi. Kenapa? Karena di situ Pak Prabowo menggandeng Gibran. Nah, terutama di Jawa Tengah ada kenaikan di Prabowo. Pak Prabowo turun sedikit di Jawa Barat, tapi naik signifikan di Jawa Tengah. Ganjar turun cukup signifikan di Jawa Tengah. Jadi pilihannya itu, karena kan kalau memilih kawan untuk di putaran kedua kan tidak punya pilihan. Salah satu yang kalah, ya satu-satu yang kalah itu harus dilobi, harus didekati untuk merebutan antara yang akan masuk di putaran kedua. Begitu. Baik, Mas Hanta terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang, Mas Hanta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.